Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan kali ini nanti kita akan membahas sebuah bahasan, kita akan membahas sebuah tema yang berjudul ciri-ciri orang yang mudah kesurupan. Dan sebelum itu sahabat-sahabat, tidak ada salahnya kita belajar untuk mengetahui ilmu-ilmu para leluhur-leluhur kita. Kita belajar bersama, kita membahas bersama ilmu-ilmu leluhur-leluhur kita. Karena kalau kita tidak belajar ilmu leluhur kita, lalu siapa lagi yang akan mempelajari dan akan meneruskan ilmu tersebut? Di sini saya tidak mengajak untuk mengamalkan ilmu perdukunan, tidak. Tetapi kita tahu cara untuk apa kegunaan ilmu leluhur kita. Kita gunakan untuk sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi jangan Anda berpikir negatif dulu dengan pembahasan-pembahasan di channel ini, karena ini adalah salah satu cara untuk melestarikan ilmu-ilmu leluhur dan kita pergunakan untuk beribadah, untuk sarana, untuk jalan beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Baik sahabat-sahabat, banyak di sekitar kita ini orang yang sering kesurupan, atau bahkan orang tersebut setiap hari itu ada yang kesurupan. Kalau kita ini memiliki kesadaran yang sangat penuh, atau kita juga selalu berpikir positif atau positive thinking, itu pasti tidak akan kesurupan karena dia selalu berpikir positif, dia menyebarkan hal-hal yang positif di sekitarnya. Tapi di kesempatan kali ini nanti kita akan membahas ciri-ciri orang yang mudah kesurupan. Ciri-ciri yang pertama adalah orang tersebut akan sering bengong, akan mudah melamun, dan sering melamun. Inilah yang menyebabkan atau ciri-ciri yang pertama. Makanya kita ini jangan selalu melamun, jangan selalu bengong. Karena apa? Kalau kita sering melamun, itu pikiran kita akan menjadi kosong. Kalau pikiran kita sudah kosong, itu akan sangat mudah untuk dimasuki dari makhluk-makhluk gaib tersebut. Itu ciri-ciri yang paling mudah gitu ya, yaitu orang tersebut akan sering melamun atau sering bengong. Kemudian ciri-ciri yang kedua, orang yang sering kerasukan adalah orang tersebut kondisi badannya kurang fit, atau kondisi badannya ini lemah. Nah, ini kalau orang tersebut sering kurang fit gitu ya, badannya kurang fit atau kondisi badannya lemah, itu pertahanan tubuhnya juga akan menurun. Jadi dia kekuatannya, energi dalam dirinya itu akan menurun. Nah, ini juga bisa dirasuki oleh makhluk-makhluk gaib. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, orang yang mudah kerasukan oleh makhluk-makhluk halus adalah orang tersebut dalam keadaan tidak suci atau menstruasi. Ini khusus perempuan gitu ya. Karena apa? Orang yang dalam keadaan menstruasi ini kondisi emosionalnya ini dalam keadaan tidak stabil. Ya, biasanya orang yang haid atau menstruasi ini akan mudah emosi gitu ya. Nah, inilah orang yang emosinya tidak stabil ini juga mudah untuk dimasuki
makhluk halus. Karena apa? Apalagi dia dalam keadaan haid, dalam keadaan menstruasi gitu ya. Itu juga akan mudah untuk dirasuki makhluk halus. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, orang yang mudah kesurupan, biasanya orang tersebut pernah kesurupan pada waktu sebelumnya. Jadi orang tersebut pernah kesurupan pada waktu yang lalu. Nah, ini karena apa? Ini karena orang yang sudah pernah kesurupan itu benteng batinnya gitu ya, itu sudah terbuka, sudah jebol gitu loh. Jadi kalau pintunya sudah terbuka, otomatis makhluk-makhluk yang lain itu juga akan masuk, akan tertarik masuk kepada kita. Jadi caranya ya harus ditutup dulu pintunya, bentengnya ditutup dulu supaya tidak mudah kesurupan. Kan gitu. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, biasanya orang tersebut mengidap penyakit tertentu. Nah, ini juga bisa rawan kerasukan makhluk halus. Orang yang mengidap penyakit-penyakit tertentu, misalnya saja orang tersebut overfobia, ini penyakit. Orang yang fobia keterlaluan, ketakutan yang berlebih, ini juga akan rawan kerasukan. Jadi jangan, kalau mempunyai rasa takut itu harus kita kalahkan sendiri. Terus biasanya orang yang sakit epilepsi atau ayan, ini juga sering bisa dirasuki oleh makhluk halus. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, orang yang mudah kerasukan adalah biasanya orang tersebut terlalu banyak beban pikiran. Jadi kalau terlalu banyak pikiran, terlalu banyak beban yang kita tanggung, itu pikiran kita tidak kuat. Kalau pikiran kita tidak kuat, kita akan sering melamun. Gitu ya. Dan sering melamun ini juga bisa dirasuki oleh makhluk halus. Dan kalau kita sering banyak beban pikiran, itu otomatis kondisi tubuh kita ini juga tidak fit. Ini juga rawan dirasuki oleh makhluk halus. Kemudian ciri-ciri yang terakhir adalah, ini masih berkaitan dengan yang sebelumnya tadi, yaitu biasanya orang tersebut memendam masalahnya itu sendirian. Jadi tidak diceritakan sama orang lain. Sama seperti yang saya katakan sebelumnya tadi ya, ciri-ciri sebelumnya. Kalau dia mempunyai masalah, kalau dia mempunyai beban pikiran, itu otomatis dia pikirannya akan kosong. Jadi kalau pikirannya kosong, dia akan dirasuki oleh makhluk-makhluk gaib tersebut. Dan kalau diterus-teruskan, dia memendam masalah, memendam beban tersebut, otomatis badannya akan menjadi drop, tidak kuat gitu loh. Jadi itu adalah rawan untuk dimasuki oleh makhluk gaib tersebut. Nah, sahabat-sahabat, itulah ciri-ciri orang yang mudah kesurupan. Nah, lalu bagaimana supaya kita tidak mudah kesurupan? Yang pertama, panjenengan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu perbanyak ibadah, perbanyak zikir, gitu ya. Perbanyak ingat kepada Tuhan supaya pikiran kita tidak kosong, pikiran kita tidak bengong gitu ya, kita tidak sering melamun. Lalu kita juga cari orang-orang supaya kita bisa curhat kepada orang tersebut gitu, mencari sahabat yang baik gitu supaya dia tahu apa masalah kita dan dia tidak menceritakan kepada orang lain. Itu supaya kita tidak mudah kerasukan. Selalu berpikir positif thinking, jangan selalu suudzon kepada orang lain. Ini juga bisa tidak mudah kerasukan. Nah, bagi sahabat-sahabat yang pernah mengalami kerasukan gitu ya, silakan panjenengan berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabatnya, panjenengan tulis di kolom komentar. Atau yang
ada tanda-tandanya atau ciri-cirinya seperti yang saya sebutkan tadi, tetapi kok belum pernah kesurupan, juga silahkan panjenengan tulis di kolom komentar gitu ya. Siapa tahu nanti kalau kita berbagi pengalaman, berbagi cerita kesurupan gitu ya, teman-teman kita juga akan belajar dengan panjenengan. Dan mulai sekarang, bila panjenengan mempunyai beban, jangan selalu dipendam sendiri gitu ya. Kalau tidak ada teman untuk curhat, silahkan tulis di kolom komentar. Atau bisa di DM saya di Instagram saya @mambusantri gitu ya. Baik sahabat-sahabat, terima kasih bagi panjenengan yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kata-kata yang benar, itu semua adalah pertolongan Tuhan yang Maha Esa, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.